Baik, 97.8 Smart FM Business and Inspiration. Kembali kita di Smart Radio Talk siang hari ini. Kita bersama dengan Badan Kesbang Pol Kota Balikpapan. Kita hari ini menghadirkan sebuah perbincangan yang hangat dan interaktif juga berkaitan dengan momen kemerdekaan yang dalam beberapa jam lagi akan kita rayakan bersama ya. 17 Agustus adalah tanggal dan bulan yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia, di mana pada tanggal itu diproklamasikan kemerdekaan kita oleh para proklamator bangsa ini ya. Dan di tanggal 16 ini kalau kita kembali ke sejarah, memang saat itu tokoh-tokoh bangsa sedang sedang berkumpul untuk merumuskan dan juga menentukan arah perjuangan mereka akan kemana begitu ya. Nah, saya nggak akan bercerita tentang itu kan bukan wilayah saya untuk menceritakan itu ya. Tapi yang pasti adalah Smart Listener, hari ini Badan Kesbang Pol Kota Balikpapan menghadirkan sebuah perbincangan untuk Anda semuanya bisa semakin kuat dan juga semakin memahami tentang bagaimana kita memperkokoh nasionalisme untuk menjadi bangsa yang kuat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa di siang hari ini adalah Bapak Sugianto SOS MAP. Beliau adalah sekretaris siapa ya? Sekretaris Badan Kesbang Pol Kota Balikpapan ya. Beliau ternyata pengalaman di pemerintahannya sangat banyak sekali. Ya. Pendidikan terakhir Pak Sugianto adalah S2 Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2004 lalu, dan sebelum menjadi sekretaris Badan Kesbang Pol ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, kemudian Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, kemudian Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, selanjutnya menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kesbang Pol Kota Balikpapan. Pak Sugi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat kabar Pak Sugi? Alhamdulillah. Saya panggil Mas Edi atau Pak Edi nih? Saya kan lebih saya kan anak Bapak. Mas ini, saya masih semangat muda. Semangat muda, harus muda. Kalau Bapak akrab dipanggil? Bisa Pak Sugi, bisa Pak Sugianto, bisa. Biasanya lengkap, sih ya mana-mana lah gitu iya, ya. Pak Sugi hari ini akan menjadi teman diskusi kita nih, Smart Listener ya. Kita akan bicara tentang perkokoh nasionalisme untuk menjadi bangsa yang kuat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Pak Sugi, kenapa kita mengangkat topik ini? Karena memang kita memasuki momen-momen yang spesial kan ya. Betul, di momen kemerdekaan kita yang tinggal beberapa jam lagi nih. Oke, monggo silakan Pak Sugi. Terima kasih Smart Listener dan Mas Edi yang saya hormati ya. Hitungan detik lagi atau jam lagi kita akan memasuki tanggal 17 Agustus. Yang mana kita akan mendapatkan hadiah kado spesial 78 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2023 ini. Dan juga dilandasi oleh rasa cinta tanah air kita, nasionalisme kita, bagaimana kita menjadi bangsa yang besar, yang kuat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, yang biasa kita sebut NKRI itu ya, NKRI harga mati. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kalau kita lihat sejarah, perjalanan waktu 70-an tahun sebagai perjalanan sejarah, waktu yang cukup panjang gitu ya. Kalau orang perjalanan manusia 78 sudah masuk usia senja gitu. Tapi dalam perjalanan sejarah itu merupakan satu dekade atau satu abad perjalanan bangsa kita ini menuju 100 tahun. Kita ingat Amerika 100 tahun apa yang dilakukannya. Mungkin masih bangsa yang kecil dulu. Indonesia alhamdulillah sebelum 100 tahun kita sudah menjadi bangsa yang besar. Bonus demografi nanti untuk anak-anak kita, anak muda kita. Sebentar lagi akan kita rasakan. Sebentar lagi. 2025 Indonesia emas. Indonesia emas, betul. Nah, artinya kita punya modal, punya potensi, punya keberagaman, dan juga kalau dilihat dari data yang ada bahwa luar biasa Indonesia. Di tengah multi etnis, pluralisme, dengan jumlah penduduk 271 juta, di Balikpapan sudah hampir 1 juta ya, 707.000. Kemudian juga terdapat 1.211 bahasa daerah, kemudian nggak ada pulaunya 17.200, kemudian nggak etnisnya ada 1.340, tambah lagi ada 6 agama, budaya, ada luar biasa Indonesia.
Artinya sebagai potensi dan juga sebagai kekuatan utama kita dalam bangun national state kita sebagai bangsa yang besar gitu ya. Bangsa yang akan diperhitungkan oleh dunia. Nah, kemudian di tengah kita sedang membangun sebagai suatu negara yang besar, keberagaman tadi dianggap sebagai kekuatan pemersatu ya, pemersatu bangsa yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan dalam menghadapi ATHG istilahnya. ATHG dalam istilah militer jelas ya, ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi keutuhan NKRI. Di tengah saat ini kita dihadapkan pada kondisi kebangsaan kita, hasil survei BPS tahun 2017 kemarin yang dilansir oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu mendapatkan data yang cukup miris ya, memprihatinkan. Jadi dari 100 orang disurvei, orang Indonesia terutama, ada 18% orang yang tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia. Mengkhawatirkan Pak, 18% Pak? 18% besar itu Pak? Iya, besar sekali. Pak lagu kebangsaan kita sudah jelas ya, yang setiap kita nyanyikan. Itu kan simbol negara kan ya Pak? Negara, gitu. Kemudian data berikutnya adalah, dari 100 orang disurvei, ada 24 orang yang tidak hafal sila-sila Pancasila. Ya. Kalau Mas Edi mungkin hafal di luar kepala. Ya. 24% ya Pak 24%, artinya ada 76% yang hafal. Tapi ada 24 orang ini yang nggak hafal. Sila satunya Ketuhanan Maha Esa, sila keduanya sampai sila kelima. Ya. Kemudian di survei juga terdapat 53% orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaannya sendiri. Cukup besar juga ya besar. Pak? Sangat besar malah, sangat 53% ya. Padahal misalnya kan baitnya sudah jelas, ada yang 1 stansa, ada yang 3 stansa, 3 stansa gitu ya. Dan itu diperdengarkan. Iya. Itu yang kondisi yang kita hadapi saat ini. Dan itu bisa juga, karena ini surveinya se-Indonesia nasional, itu bisa juga menjadi fenomena gunung es di Balikpapan. Gitu. Benar ya. Sehingga kita juga punya kewajiban bersama bagaimana memperkuat, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, nasionalisme kita yang sudah dikonsensuskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, nilai dasar bangsa Indonesia itu kan tadi sudah kita sebutkan ya, sudah disepakati sebagai 4 konsensus nasional. Iya. Ada yang menyebutkan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Umumnya kita dengar itu. Iya, 4 pilar kebangsaan. Tetapi sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya di tahun 2017 kemarin bahwa yang benar adalah 4 konsensus nasional. 4 konsensus ya. 4 konsensus nasional, bukan 4 pilar kebangsaan atau bernegara. Ada putusan MA-nya nomor 100 PUU 11 Romawi 2014. Iya. Itu artinya sudah clear dan jelas sudah. Oke. Artinya ini tantangan semakin besar sebetulnya Pak ya, semakin di besar. Zaman yang semakin modern. Betul, gitu ya, dan kita tadi mendapati sebuah data yang itu kan valid ya Pak valid, ya, hasil survei di seluruh Indonesia. Kita punya sekian persen yang tidak hafal, tidak tahu lagu kebangsaan, tidak hafal Pancasila, dan juga tidak tahu lirik-lirik dari lagu kebangsaan itu. Betul. Ya, ini jadi satu kondisi yang sangat memprihatinkan gitu. Nah, ini berarti tantangan dari Kes Bangpol kan semakin luas ya Pak ya. Makanya kita angkat topik hari ini, bagaimana kita harus memperkokoh nasionalisme kita untuk menjadi bangsa yang lebih kuat lagi. Betul. Tapi kemudian ada isu-isu apa yang kemudian hari ini menjadi concern dari Kes Bangpol Pak? Kita juga tidak bisa terlepas dari isu-isu secara nasional dan global ya. Di tengah kita tantangan tadi, kemudian juga ada hambatannya juga, kita sudah juga menginventarisir secara nasional, lokal, daerah juga. Ada 6 isu strategis di sana. 6 ya Pak ya? Banyak ya, 6. Itu yang baru terdata ya, baru terlacak gitu. Iya. Apa yang satu adalah intoleransi. Intoleransi ini sering sekali kita jumpai. Iya, benar sekali. Artinya saling menghormati, harga menghargai. Ini kita sudah mulai luntur kelihatan.
kebebasan dalam apa istilahnya berekspresi, kemudian juga beragama, menjalankan itu sudah mulai ya. perintah-perintahnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua radikalisme ini juga cukup besar nih Pak ya. betul ya, kan ujung-ujungnya nanti ke terorisme ya kan? Sebagaimana kita bersama kemarin saya sudah digerebek baru yang lagi hangat nih, tiba-tiba muncul lagi. Padahal udah cukup lama nggak muncul. Tantangan luar biasa ya. Kemudian yang ketiga adalah hoax ya, berita bohong. Bohong. Media sosial berperan di sini. Sekali. Kemudian yang keempat adalah ujaran kebencian juga ya. Hoax sama ujaran kebencian ini luar biasa nih. Tingkat keterpengaruhannya terhadap rasa nasionalisme kita. Kemudian efek negatif media sosial. Iya. Sekarang kan menjadi booming sekali ya. Betul. Orang bisa memfitnah, orang bisa juga ya memposisikan diri sebagai yang paling benar, bisa memponis orang dan seterusnya. Ini efek negatif ya, bahkan. Iya. Dari kacamata nasionalisme, semangat kebangsaan kita atau dasar negara kita juga dibanding-bandingkan dengan dasar negara yang lain yang notabene kita juga belum begitu mengerti latar belakang sejarah. Tapi kalau kita kembali ke rasa nasionalis kita bahwa 4 konsensus nasional itu ya, 4 konsensus itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu sudah kunci kalau kita mau menjadi bangsa yang kuat, yang besar nanti. Ditambah lagi yang terakhir adalah isu tentang arus globalisasi ya, karena kemajuan teknologi ya. Betul. Kita saat ini bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Betul, sangat cepat pula. Sangat cepat. Sangat juga bisa menilai, sangat juga bisa mengomentari, bahkan memponis. Ini yang tantang luar biasa untuk kita ke depan. Iya. Jadi perlu kedewasaan juga ya dalam hal ini Pak dari masyarakat ya, bahwa kemajuan zaman, perkembangan teknologi informasi yang juga semakin pesat gitu ya, kemudian didukung juga dengan jaringan internet yang sudah semakin maju, makin kuat gitu ya. Ini memang mau tidak mau harus dibutuh saring dulu baru sharing gitu ya. Misalkan tadi hoax ya, berkaitan saring dulu, bijak bermedsos segala macam ya. Oke, masih ada tambahan lain barangkali yang mau dijelaskan Pak? Paling tidak gini, kita melihat dalam konteks skala kecil dulu ya. Kita rumah itu ada kamarnya, ada rumahnya, ada lingkungan sekitar RT. Tapi kita lihat dulu ke dalam sana. Di lingkungan rumah tangga kita, bagaimana kita bisa mendidik, kemudian juga mensosialisasikan, kemudian juga memahamkan tentang nilai-nilai kebangsaan kita di lingkungan keluarga kita, sehingga dia tidak memiliki pemahaman yang salah gitu. Benar. Itu yang penting. Betul sekali. Samakan frekuensi. Ini kalau boleh saya kutip ada beberapa pendapat saya dapat. Samakan persepsi, yang kedua samakan pemahaman. Itu yang penting. Nah, samakan frekuensi dulu. Frekuensi dulu. Frekuensinya. Baru kemudian persepsi. Terakhir adalah pemahaman. Nah, ini bagaimana detailnya nih tentang frekuensi, persepsi, dan juga pemahaman. Nanti kita akan bahas di segmen yang kedua ya. Pak Sugi, kita break sebentar ya Pak ya. Dan smart listener bisa sambil menikmati kopi dulu atau teh barangkali ya, sambil mencerna dari apa yang disampaikan oleh Pak Sugi tadi. Kan ini hal yang serius loh ya kan Pak ya. Ini serius loh, masalah nasionalisme, kemudian juga tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk juga banyak sekali kendala-kendala ya Pak ya, yang saat ini menjadi salah satu ancaman lah ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI itu sendiri ya. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Smart FM Radio Talk. Penjelasannya begitu ya Pak. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau dipahami bahwa ada 3 kalimat di sana, kunci, frekuensi yang kalimat kunci. Frekuensi, persepsi, dan pemahaman. Artinya frekuensi ini tingkat intensitasnya gitu. Betul. Dalam rangka membahas, mendiskusikan, kemudian juga memaknai atau dialognya lah. Artinya kita tidak terlepas dari aturan main yang ada dan sejarah kita ini, sejarah bangsa kita ini. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI online, apa sih yang disebut sebagai nasional itu? Nasionalisme itu apa? Betul. Artinya kalau secara sederhana, nasional itu adalah bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, bukan bangsa lain ya. Bangsa sendiri, diri kita sendiri kan gitu. Kita terlepas dari historical bangsa kita yang sudah
ratusan tahun dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Inggris, Jepang. Itu kan artinya sebagai bagian daripada sejarah bangsa kita. Kemudian ada semangat 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda itu menyatukan semua kekuatan-kekuatan kepemudaan di sana. Kemudian puncaknya di 17 Agustus dan seterusnya. Sehingga kita bisa berdiri sebagai bangsa yang besar kan. Dan kita bersyukur sekali bahwa pendahulu-pendahulu kita, pemimpin negara kita ini sudah meletakkan dasar ya, tujuan negara itu di Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 itu ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan struktur pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Artinya itu yang akan kita tuju nanti. Itu yang harus kita capai. Itu. Kemudian arti nasionalisme juga dimaknai sebagai mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya kan? Sifat kenasionalisan makin menjiwai bangsa Indonesia. Ya meskipun ada budaya, ada nasionalisme bangsa yang lain, tapi kita punya jati diri sendiri kan. Betul. Nah, kemudian yang kedua adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual, bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas yang kita miliki, integritas, persatuan kesatuan, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Itu yang kuncinya. Nah, sehingga kalau kita wujudkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya dalam keluarga bagaimana kita bisa memaknai tadi. Betul. Empat konsep tadi. Nah, saya ada juga mendapatkan bahan dari BPIP ya, ada semacam kiat atau cara bagaimana memaknai 4 konsensus nasional tadi. Gimana Pak? Yang pertama 4 konsensus itu adalah yang pertama adalah Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa kita. Ada 5 sila di sana. Ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, sampai akhirnya yang kelima keadilan sosial. Itu dimaknai sebagai satu kesatuan yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara, falsafah dan pandangan hidup, pemersatu bangsa dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah bicara sumber daripada segala sumber hukum, berarti hukum positif kita harus mengacu kepada Pancasila. Di rumah tangga demikian juga, ya kan? Sama juga. Harus Pancasila juga. Harus Pancasila juga. Artinya anaknya kalau mau keluar keluar rumah misalnya, ya izin dulu, pamit dulu sama orang tuanya atau memberitahukan dulu kan. Itu satu nilai dasar luhur bangsa kita itu. Itu yang kaitan dengan Pancasila. Nah, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi. Ya kan? Puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. 4 hal yang diatur sana yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan organ-organ negara, kemudian juga mengatur hubungan antar lembaga negara, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara. Nah, hubungan kekuasaan dimaknai sebagai hubungan politik kalau kita artikan secara luas. Situ sudah diatur bahwa di Indonesia ini ada istilahnya menganut asas di Amerika trias politika itu kan. Trias politika. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu sebagai salah satu penguat daripada tonggak hukum di negara kita ya. Baik. Wah, ternyata agak berat, tapi sebisa mungkin kita harus maknai dengan bijak juga. Betul. Karena memang persoalan bangsa dan negara ini kan kompleks ya. Kompleks. Contoh kita tarik ke Balikpapan aja, ini kan waduh luar biasa nih, walaupun sepertinya masyarakat aman-aman saja gitu ya, merasa aman dan nyaman, dan ini adalah topoksi dari Kesbangpol untuk membuat kota ini tetap terasa aman dan nyaman ya Pak, walaupun pastinya potensi ada kan Pak ya. Pasti ada gitu ya. Nah, kita ambil contoh sekarang Pak, karena kita bicara nasionalisme untuk menjadi bangsa yang kuat gitu ya. Ambillah namanya nasionalisme ini kan kadang ada yang menunjukkannya secara tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya gitu ya. Ada juga menunjukkan nasionalismenya dengan yang terlalu berlebihan. Ada juga sih yang begitu gitu ya Pak ya. Tapi kita coba lihat ya di undang-undang sendiri kan ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pak ya. Itu yang mengatur tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan ya.
Jadi 4 hal ini nggak boleh sembarangan sebetulnya Pak ya. Betul. Bendera itu perlakuannya seperti apa, itu ada aturannya. Betul. Bahasa juga, lambang negara dan juga lagu bangsaan ya. Ambillah contoh nih, saat ini lagi viral nih, ada masyarakat lah gitu, ada orang lah gitu ya, ada orang yang memperlakukan bendera ini tidak sewajarnya gitu ya, karena mengalungkan ke hewan peliharaan gitu kan. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang ya memang masih pro dan kontra sih ya Pak ya. Betul. Tapi hal yang meneduhkan dari Pak Sugi gimana nih terkait fenomena ini? Jadi begini, kita mungkin lebih bijak dan arif adil ya kalau kita memaknai, kita pelajari dulu aturan mainnya. Kenapa kok ditetapkan dengan undang-undang ya? 4 simbol negara itu, ada bendera, ada juga bahasa, ada juga lagu kebangsaan dan juga lambang negara. Artinya di sana sudah diatur ya tentang bagaimana membuatnya, kemudian nggak memasangnya, pada acara-acara apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, bahkan ada larangan. Ada sanksi bahkan. Ada sanksi. Tapi ya boleh kata saya tidak mengomentari sanksinya, karena sanksi nanti dari APH yang menegakkan itu. Betul, tapi kita bisa juga menempatkan diri dan posisi terhadap hal-hal yang sudah diatur tersebut. Karena bagaimana undang-undang itu sebagai konstitusi kita tertinggi. Benar. Karena di sana ada mengatur hak dan kewajiban, kemudian nggak ada larangan, ada sanksinya juga. Nah, kalau kita menjalankan haknya tidak melanggar ya, boleh kata berarti kita sudah bisa melaksanakan secara utuh gitu aturan kan gitu. Nah, kita maknai bahwa bendera ya, salah satu simbol negara kita adalah bendera yang disebut sang merah putih. Nah, sang merah putih bagaimana ukurannya itu sudah diatur di sana, dari ukuran kecil, ukuran sedang, dipasang di tiang bendera, kemudian nggak ada dipasang di kedutaan besar, ada di kantor pemerintah, di sekolah dan seterusnya, diatur. Kemudian bahasa Indonesia juga kita maknai sebagai bahasa resmi nasional kita. Bahasa pemersatu. Di samping bahasa-bahasa daerah yang diakui juga secara nasional itu adalah sebagai bangsa atau pemersatu budaya kita kan itu. Nah, lambang negara kita Garuda Pancasila yang dimaknai sebagai tadi ya, yang dia menoleh ke kanan Garudanya. Kenapa itu ada makna filosofi? Selalu ada filosofi. Jadi nggak boleh dihadapin ke kiri, nggak boleh. Itu udah melanggar. Sudah melanggar berarti kena sanksi. Kalau kita lihat di undang-undang itu ya. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang Garuda mencengkram ada pita itu yang semboyan Bhinneka Tunggal. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu sejarahnya juga cukup panjang itu Pak. Ditulis oleh Empu Tantular loh ya. Kalau kita kembali ke sejarah dalam kitab Sutasoma yang memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak budaya, banyak adat, banyak bahasa, tapi namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air. Betul. Dan itu ada di Balikpapan. Ya, kalau kita lihat Balikpapan miniatur Indonesia. Hampir semua suku ada di sini. Data yang ada di kami itu ada kurang lebih 122 kalau tidak salah. Paguyuban dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Miangas itu ada di Indonesia. Ada di Balikpapan. Dan mereka berkolaborasi, berinteraksi, diwadahi dalam satu forum namanya Forum Komunikasi Paguyuban Kota Balikpapan. Itu kearifan lokal kita. Iya, betul sekali. Yang saat ini diketahui oleh Pak Haji Sugito itu luar biasa sekali. Dan mereka selalu berinteraksi, memberikan solusi-solusi dan juga saling menghargai, itu kunci. Nah, ditambah lagi ya tidak salah saya kira Pak Presiden Republik Indonesia menetapkan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara Nusantara ya. Itu melalui proses yang panjang. Penentuannya juga Balikpapan sebagai beranda ibu kotanya, sebagai pintu gerbangnya, saya kira sudah dipahami, dimaknai dan sudah dijadikan dasar yang kuat sekali dalam memindahkan ibu kota negara. Betul ya.
Artinya ini menjadi tantangan juga bagi masyarakat Kota Balikpapan ya Pak Betul. Sugi ya, bahwa kita memang menjadi saat ini boleh dibilang menjadi sorotan lah ya. Betul. Balikpapan menjadi sorotan. Balikpapan diuji bagaimana kemudian kebinekaannya itu bisa menjadi tolok ukur bagi daerah-daerah lain gitu ya. Apalagi kita akan menjadi teras ibu kota negara yang baru, dan yang pasti adalah memang betul bahwa Balikpapan itu adalah menjadi kota atau daerah yang multi etnis, multikultur, dan semuanya bisa gitu, bisa Bersatu. hidup berdampingan di sini Berdampingan. gitu ya, saling toleransi gitu Guyup ya. istilahnya. Guyup betul Nah, gitu betul. ya. Dan istilahnya masing-masing penganut agama juga bisa menjalankan ibadah kepercayaannya masing-masing ya, silahkan saja sepanjang memang sesuai aturan juga gitu kan Pak ya, karena tetap ada aturan-aturan yang berlaku di sana, misalnya untuk kegiatan ini bagaimana mekanismenya, dan di sini Kesbangpol itu punya peran yang sangat penting ya Pak ya. Dan Kesbangpol itu ya istilahnya nggak terlihat sih ya kan Pak ya, Betul. pergerakan itu nggak terlihat karena memang tugas dia nggak boleh kelihatan gitu. Jadi begini, kalau saya boleh tambahkan dalam ilmu pemerintahan ya, mempelajari undang-undang pemerintahan daerah itu, sebenarnya diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Di sana ada 3 urusan pemerintahan. Satu urusan pemerintahan absolut ya, absolut yang 6 itu ya. Ada agama, pertahanan, moneter, peradilan, hubungan luar negeri, itu tidak dijalankan atau didelegasikan ke daerah. Yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Atau istilahnya urusan pemerintahan wajib. Nah, wajib itu dibagi lagi deh. Ada urusan wajib berkenan pada dasar dan tidak berkenan pada dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, itu urusan pemerintahan pilihan itu yang urusan pemerintahan konkuren ya. Kemudian ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Nah, yang unik di sini, kalau urusan pemerintahan absolutnya ada agama oleh Menteri Agama, diserahkan daerah, tapi ada Kementerian Agama di kota, di provinsinya. Kemudian pertahanan ada TNI Polri-nya di sana. Kemudian juga keuangan ada Menteri Keuangan dan seterusnya, peradilan seterusnya. Nah, sementara di urusan pemerintahan konkuren itu adalah urusan pemerintahan yang jumlahnya kalau salah 37 ya. 26 dan 11 itu. Ada urusan pendidikan, ada urusan kesehatan, ada urusan KPU-an dan seterusnya, itu dijalankan oleh perangkat daerah ya, yang membidangi atau mendapatkan mandat delegasi untuk menjalankan urusan pemerintahan itu. Di mana sekarang posisi urusan kesatuan bangsa dan politik? Ya tadi, urusan pemerintahan umum itu dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah. Artinya gini, kalau bisa saya analogikan secara sederhana, kalau kita di rumah tangga itu ada punya pembantu ya, 3 pembantu ini. Yang satu pembantunya tidak boleh diganggu, sekretariatnya pribadi. Kemudian yang kedua ada pembantu yang sifatnya umum. Nah, yang ketiga ini pembantu yang harus serba bisa semua. Multitasking. Multitasking betul. Itu dilaksanakan oleh Kesbangpol. Jadi di Kota Balikpapan ya, alhamdulillah kami baru naik kelas ini. Oh iya. Iya, baru naik kelas kelembagaannya. Kesbangpolnya. Sebelumnya dari kantor ya. Kantor tuh ya boleh kata di bawahnya dinas gitu, di bawahnya badan kan. Di bawah badan. Ya, alhamdulillah sejak terbitnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2020, kantor menjadi badan kan misalnya. Sekarang menjadi badan. Sekarang menjadi badan. Meskipun lebih luas juga berarti ya Pak ya. Lebih luas tapi sedikit juga masih. Masih sedikit. Masih skopnya sedikit gitu ya. Iya, skopnya. Karena gini, kalau kita kembali ke tentang pelaksanaan tugas di daerah ya, yang saya bilang tadi, pembantu ini harus serba bisa, harus serba kompleks, harus serba Superman lah, siap-siaga pula. Superman-nya itu kan harus lengkap kan gitu. Nah, kami hanya memiliki 2 bidang saja. Apa itu bidangnya? Satu bidang kesatuan bangsa, yang kedua bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan ormas. Ya, jadi hanya 2 bidang, ada bidang Kesbang dan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Artinya itu menjadi tantangan juga ya Pak ya, bagi Kesbangpol untuk terus bagaimana menguatkan lah ya rasa nasionalisme ini, karena tadi Balikpapan multikultur, multisuku, multiras juga, dan pokoknya miniatur Indonesia itu ada di Balikpapan gitu ya.
Nah itu Pak Sugi, ini kan kita juga masuki tahun politik ya, tahun politik yang udah kerasa lah gitu ya. Di sini kan Kesbangpol juga punya peran yang luar biasa untuk tetap menggaungkan nasionalismenya nih, ayo dong gitu kan. Memang sih pesta demokrasi, tapi kan tetap terarah, terukur gitu ya Pak ya. Monggo, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kesbangpol untuk tetap mengedepankan nasionalisme di atas kepentingan pribadi atau golongan? Jadi begini, kami tidak sendiri ya dalam hal menjalankan tugas yang berat sekali saya bilang. Dalam hal terkait masalah penguatan kebangsaan, kemudian juga fasilitasi pendidikan politik, kemudian juga organisasi kemasyarakatan. Tapi kami juga bermitra, bersinergi. Kemarin saja alhamdulillah ada kegiatan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Kalau dulu BPIP dulu BP7 ya. BP7 dulu zaman-zaman kita bahari kala lah. Betul. Dan alhamdulillah kita support sekali, kita dorong sekali semua kegiatan yang di pusat tuh kalau bisa di Balikpapan semua gitu. Artinya hidup ini. Hidup kan? Bukan dalam arti kita hanya mendapatkan PAD kita, tapi juga ilmu, kemudian juga pemahaman, kemudian juga hal-hal yang positif lainnya lah. Nah, kaitan tentang wawasan kebangsaan, tentang ya dalam negeri dan seterusnya. Nah, untuk berkaitan politik, saya kira jelas ya di aturan bahwa tugas pemerintah itu adalah hanya sifatnya memfasilitasi saja. Karena pelaku utama kan kegiatan demokrasi atau politik kan adalah partai politik ya. Partai politik yang tahun 2019 kemarin di Balikpapan tuh ada 10 partai politik yang terverifikasi, yang memiliki kursi di Dewan. Memiliki 10 kursi. Oh, yang kemarin dapat bantuan ini ya, Pak ya. Benar. Nah, kemudian tahun 2024 tahun depan itu ada sekitar 18 ya. 18 parpol yang akan bertarung mereka mendapatkan simpati atau mencari suara dari masyarakat dengan cara kiat yang bagaimana. Tetapi juga tidak terlepas ini dari dukungan, ada komponen yang lain di samping pemerintah, di samping juga peserta pemilu atau pilkadanya, itu juga harus didukung untuk penyelenggaranya, Bawaslu, KPU dan DKPP-nya. Ditambah lagi partisipasi masyarakatnya. Nah, sama juga tadi saya bilang berkaitan dengan nasionalisme, kita juga harus mengkolaborasikan semua elemen, semua komponen yang berkaitan dengan tadi. Nah, program Kesbangpol tahun yang dilakukan ya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian juga nasionalisme, kita selalu melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian turun ke lapangan ke sekolah-sekolah biasanya. Ya alhamdulillah baru kalau tidak salah 2 minggu kemarin kita kumpulkan anak SMP ya, pelajar anak-anak kita, pelajar SMP, Madrasah Sanawiyah Sebalikpapan itu, meskipun nggak semua kita hadirkan karena juga keterbatasan dan kekurangan lainnya, dan mereka kita jadikan semacam juru bicara atau alat komunikasi ke dalam ke sekolah mereka. Influencer bagi teman-temannya gitu. Benar sekali. Sehingga ya berkesinambungan tuh bisa nyampe informasi itu, pengetahuan itu, wawasan itu tentang ke dalam internal lingkungan pendidikan. Nah, kemudian juga tentang kepemiluan juga kita juga sampaikan kepada pemula mengingatkan partai politik juga yang apabila dia nanti bersaing, dia berkata secara sehat. Sampaikan program-program visi misi yang kira-kira berbasis masyarakat semua. Betul. Gitu. Ditambah lagi dengan karena ada ormas juga, ada paguyuban juga di Balikpapan. Ya, data yang ada di kami hampir 300 ya. Organisasi kemasyarakatan yang telah mendaftar atau melaporkan keberadaannya di Balikpapan. Mengenai aktivitas, mengenai kepengurusan dan juga program kerjanya itu. Itu yang selalu kita fasilitasi, kita wadahi sehingga mereka bisa bersinergi lah dengan yang lainnya. Artinya di sini Badan Kesbangpol kan terus bergerak ya Pak ya. Betul. Bergerak dalam diam. Untuk bisa memastikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi-potensi ataupun mungkin juga ancaman-ancaman ini bisa diminimalisir. Dan kita kalau kembali tadi kepada upaya yang sudah dilakukan, memang ini penanaman nasionalisme ini penting dari sejak dini ya Pak ya. Betul dari usia-usia mungkin SMP sudah, tinggal ke SD gimana nih. Mungkin masih dipikirkan lah ya, karena memang menanamkan jiwa kebangsaan kepada anak-anak
penerus, mereka adalah penerus kita kan Pak ya. Betul. Sehingga penting sekali dari sejak dini mereka juga betul-betul memahami sekali pentingnya memupuk rasa kebangsaan itu seperti apa gitu, karena kita adalah bangsa yang besar. Betul. Banyak sekali bangsa-bangsa lain yang iri sebetulnya dengan bangsa Betul. kita, kok bisa gitu ya, karena kita dengan multi agama, multi suku, multi ras, kita secara prinsip bisa bersama-sama dan bersatu. Tidak ada yang bilang ketika kita keluar negeri orang bilang saya orang Jawa, enggak. Betul. Pasti mereka bilang saya orang Indonesia. Tapi sukunya suku Jawa gitu. Ditambah lagi begini, di lingkup dunia pendidikan kita kan saat ini sedang didorong ya, dan masuk dalam kurikulum dasar dan kurikulum lanjutan itu ada istilah apa yang merdeka itu ya. Kalau di kampus merdeka, kurikulum merdeka. Betul. Nah di sana juga sudah dimasukkan adanya nilai-nilai dasar Pancasila kok di sana. Oh, betul sekali. Dan dari Menteri Pendidikan Nasional itu sudah masukkan dalam kurikulum secara nasional, dan juga muatan lokalnya bisa masuk ke sana. Itu salah satu untuk menanamkan ya kebangsaan dari nasionalisme itu ya. Kebangsaan kita supaya bisa semakin kuat, semakin kokoh di tengah-tengah ya boleh kata gempuran, terpaan dan juga masalah yang kita hadapi dalam bernegara. Betul, tantangannya luar biasa nih kan luar Pak. Biasa, ya? benar. Ya. Kalau dari mapping Pak Sugi sendiri sejauh ini yang paling perlu mendapatkan prioritas itu apa Pak? Di antara apa tadi ancaman-ancaman tadi, potensi-potensi konflik misalnya itu apa? Sebenarnya bukan hanya prioritas, semua saya kira. Semua prioritas. Okay. Artinya sampai konflik itu timbul, terjadi dan tidak bisa diatasi gitu. Jadi ada istilah di kami, ada deteksi dini istilahnya ya. Deteksi dini dengan membentuk satu tim terpadu kewaspadaan dini yang melibatkan semua stakeholder, baik itu komunitas, intelijen, dan juga macam-macam tadi. Mereka juga mencermati masalah-masalah yang terjadi di Kota Balikpapan ini, jangan sampai dia bisa melebar gitu, meluas gitu. Itu yang, dan itu secara nasional sudah dibuatkan aturan dari Menteri Dalam Negerinya. Tinggal kita menjaga dan mengawasi saja sekarang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kan. Baiklah. Yang jelas dari 1 jam kita bersama dengan Badan Kesbang Pol Kota Balikpapan, kita mendapatkan pencerahan ya, smart listener, bagaimana upaya dan juga ya tidak hanya upaya tapi juga kemudian hal-hal yang terus dikuatkan nih oleh Kesbang Pol untuk bisa membantu melakukan penguatan yang namanya nasionalisme itu. Apalagi kan kita besok ya bangsa ini akan merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Di situ adalah momentum yang sangat baik ya Pak untuk selalu kita mengingatkan kembali pentingnya nasionalisme itu, karena untuk menjadi bangsa yang kuat itu banyak sekali dukungan-dukungan yang diharapkan gitu ya. Dan saat ini kita adalah bangsa yang kuat, didukung juga dengan kekuatan-kekuatannya seperti misalnya sumber daya alam yang melimpah gitu ya. Tinggal sumber daya manusianya saja nih yang kita harus selalu kuatkan begitu ya. Dan nasionalisme di sini sangat penting karena memang itu salah satu pilar yang sangat prioritas juga lah buat kita semuanya. Bagaimana kita benar-benar bisa bangga sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Betul. Gitu ya. Kita tidak boleh mengecilkan gini nih orang Indonesia kayak gini, itu nggak boleh. Ya karena kalau kita sudah berpendapat seperti itu ya sebaiknya sih segera cabut status quo. Ya karena sekali kita harus bangga ya Pak, kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Apapun sukunya, apapun agamanya, dan itu harus kita tunjukkan kepada dunia luar gitu. Inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ya Pak ya. Betul sekali. Oke, di 78 tahun Indonesia Merdeka kita punya tema yang sangat bagus juga ya Pak ya. Terus melaju menuju Indonesia yang maju gitu ya. Nah, monggo ada pesan-pesan terbaik dari Kesbang Pol terkait hal ini? Intinya gini, usia 78 tahun ya bukan hal yang muda ya kalau kita dilihat dari perjalanan usia manusia, tapi dalam perjalanan bangsa itu sebagai suatu hal yang memicu untuk menuju satu abad ya. Kemudian juga
kita konteks ke skala kecil ya, ke kota kita saja. Artinya bagaimana kita memaknai 78 tahun tadi di kota Balikpapan. Artinya kita harus banyak bersyukur ya, memanjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai agama kita masing-masing. Kemudian juga kalau boleh mengutip temanya Hari Jadi Kota kemarin, kolaborasi dan sinergi itu saya kira penting. Itu sangat penting, mendasar sekali. Betul kan sekali. Tidak mungkin kita kerja sendiri mengerjakan, ya itulah sinergi, kolaborasi lah. Kalau kita mau maju, ya maju bersama-sama. Paling sejahtera bersama-sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka penguatan nasionalisme, ya boleh kata cintailah bangsa kita sendiri. Siapa lagi yang kalau bukan kita yang mencintai, kita sendiri. Kapan lagi kalau mulai dari sekarang kita memulainya kan. Kemudian juga melakukan penanaman dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur nasionalisme kita. Iya, betul sekali. Di Pancasila ada nilai religius, kemudian juga ada nilai kekeluargaan, ada nilai keselarasan, kemudian ada nilai kerakyatan. Yang tahun depan juga kita akan masuk pesta demokrasi ini. Nah, betul itu sekali. Kan. Artinya ya boleh kata salurkanlah aspirasi kita masing-masing di tempat pemungutan suara TPS ya, karena sudah dilandasi prinsip jurdil ya, jujur dan adil. Artinya lakukanlah sehingga tingkat partisipasi demokrasi kita semakin tinggi. Kemudian juga ya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih nanti amanah dan juga memiliki track record dan juga cita-cita sama seperti yang diimpikan oleh pendahulu-pendahulu kita tadi. Kan gitu. Kita semakin sejahtera, bangsa yang kuat, bangsa yang berdaulat dan seterusnya. Dan pada akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya Pak ya. Penutupnya di sila kelima itu. Sila kelima itu ya. Dan di kota kita pun juga begitu gitu kan, pembangunan kan juga terus berlanjut. Kemudian juga ujung-ujung goalnya, tujuannya adalah memang juga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Balikpapan gitu kan. Oke, baik, ada lagi tambahan Pak mungkin untuk penguatan dari nasionalisme itu sendiri? Gini, setiap tanggal 17 Agustus ya, dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun bangsa kita, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan edaran ya, himbauan kepada seluruh masyarakat agar memasang bendera merah putih selama 1 bulan penuh ya, dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Betul. Kemudian juga memasang atribut umbul-umbul yang temanya itu sudah ada di websitenya. Betul. Sekretariat Negara. Ditambah lagi sejak tanggal 1 Juni kemarin 1 Juni kemarin melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melihat ya kondisi bangsa kita secara umum, lunturan nilai nasionalisme, cinta tanah air, termasuk mengibarkan bendera putih. Sehingga dibuat ini tahun kedua kita menjalankan semua provinsi dan kabupaten Indonesia ada namanya Gerakan Nasional Pembagian Bendera Merah Putih. 10 juta bendera merah putih. Ya. Alhamdulillah di Kaltim Balikpapan alhamdulillah sudah melakukan sejak tanggal 1 Juni kemarin. Kemudian juga di event-event lainnya kemarin hari Pramuka juga kita bagi juga. Nah, ditambah lagi sifatnya menggali potensi swadaya masyarakat ini. Artinya apabila kita memiliki kelebihan, ya kalau Pak Bahtiar ya, Dirjen Polpom Kemendagri, dia bilang begini, kalau kita mampu beli 1 bungkus nasi misalnya, nasi Padang atau nasi apa, 1 bungkus kan harganya 50.000. Masa sih kita tidak bisa membeli bendera 50.000 aja, rupiah aja. Beli bendera bukan dipasang di rumah sendiri aja, tapi juga disedekahkan, dibagikan kepada tetangganya, warganya. Artinya kita menggerakkan bersama. Betul sekali. Bagaimana memaknai dan mencintai nasionalisme kita itu satu konflik salah satu kecil. Contoh. Salah satu kecil. Itu. Bentuk nyata lah. Bentuk nyata. Kecintaan kita kepada bangsa ini. Benar. Dan juga menghargai jasa para pahlawan kita. Karena menegakkan bendera merah putih itu luar biasa. Banyak sekali pengorbanan, darah, air mata, nyawa gitu ya, Pak. Benar. Dan sudah sepatutnya juga kita juga ya sekali lagi sih kalau bagi saya gitu ya, kalau memperlakukan simbol-simbol negara ini harus sesuai dengan aturannya gitu ya.
sangat tidak elok lah Betul. memperlakukan simbol-simbol negara ini dengan hal-hal yang yang tidak sesuai adab ataupun etikanya gitu ya. Baik Pak Sugi, terima kasih waktunya. Insya Allah ini bermanfaat bagi smart listener dan juga masyarakat Kota Balikpapan dan juga secara keseluruhan begitu ya. Apapun yang yang kita perbincangkan hari ini tujuan adalah untuk memperkuat kembali rasa kebangsaan kita di momen 17 Agustus yang tinggal beberapa jam lagi kita akan rayakan bersama kemerdekaan RI yang ke-78. Saya Edi Ardian bersama Pak Sugianto, Sekretaris Badan Kesbang Pol pamit. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat sore dan sukses dari Smart FM. Smart FM Radio Talk.